Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Tins, keenam Antam, dan ketujuh Inco. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 2,87% ke harga 675. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Medco lihat diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Seperti analisa saya sebelumnya ya, Medco sepertinya akan mengarah ke EMA 20-nya garis ungu ini, dan terlihat hari ini sempat breakdown dari 665. Medco hari ini low-nya di 655, tapi kemudian ditarik naik dan tutup di atas EMA 20-nya. Kalau dilihat dengan kondisi seperti ini ya, harusnya Medco tetap mempertahankan supportnya 665. Jadi kalaupun besok koreksi ya, koreksinya mungkin akan membuat doji ya. Yang penting gak jebol support 665. Potensi masih arahnya Medco ke atas dan masih potensi uptrend, karena terlihat ini garis ungu EMA 20 ini masih sudut kemiringannya 45 derajat. Ya, ini Medco lagi membuat swing low-nya setelah rally panjang ya dari 550. Dia belum membuat swing low yang agak lebar ya. Pernah membuat swing low-nya di 670, tapi kemudian dia rally lagi. Nah, ini swing low-nya yang cukup dalam dari harga tertingginya. Iya, udah turun sekitaran 12%. Menurut saya ideal. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau spekulasi buy ya boleh-boleh aja ya. Cut loss saja kalau turun dari 665, bisa cut loss di 655 atau 650 ya. Cut loss saja kalau ke arah situ, karena potensinya Medco akan turun lebih dalam kalau tutupnya di bawah 660. Potensi Medco masih akan melanjutkan uptrend selama bertahan di atas EMA 20-nya. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang hari ini ditutup melanjutkan koreksinya. Hari ini 2,68% ke harga 294. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Elsa didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Seperti analisa saya sebelumnya, Elsa kalau dilihat ya potensi arah ke 280. Kalau dengan kondisi seperti ini ya wait and see aja dulu lah ya, karena terlalu beresiko kalau beli di harga sekarang. Sampai 280 itu minus 14 poin ya. 14 poin itu kerugian sekitar nih 4,52%. Mending wait and see aja dulu. Kalau mau beli Elsa ini nunggu di area 282, 284 atau 280, coba spekulasi buy. Cut loss kalau turun dari 280. Kemungkinan besar akan ada pantulan di area 280. Karena kalau itu tetap dijebol, Elsa akan mengarah ke support selanjutnya di 260. Nih, kalau Bapak Ibu mau hot juga ya harus siap, misalnya di bawah Elsa ke 260. Misalnya nggak mau cut loss pas beli, buy on support di 280. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, indikator MACD juga memberikan sinyal yang kurang bagus karena membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume meningkat. Jadi ya potensinya Elsa masih ke bawah. Mending wait and see aja dulu. Bagaimana yang punya dari atas, yang sudah telanjur dan belum cut loss, hot aja ya. Udah anggap aja pelajaran. Kalaupun ada dana ya boleh di upper down, tapi jangan sampai di atas 30% dari portofolio yang dibelikan Elsa. Misalnya ya kalau masih di 20% atau 10% ya udah biarin aja, anggap aja pelajaran dan anggap aja buat simpanan lah kalau masih di 10% portofolio atau 20% ya. Jadi seperti itu. Tapi itu tergantung lagi masing-masing. Kalau nggak tahan ya boleh di cut loss, belikan saham yang lain. Misalnya Big Bang. Big Bang kan sekarang lagi murah ya. Nanti gantinya dari Big Bang aja. Ya, kalau Big Bang profit nanti 3-4 bulan ke depan ya bisa menutup kerugian Elsa. Kalau kerugiannya masih di bawah 30%, kalau sudah di atas 30% ya cukup dalam ya. Jadi tergantung masing-masing lagi, mau cut loss mau hold ya silahkan. Karena
Kalau saya memberikan saran di luar skenario juga nanti bisa disalahkan ya. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, potensi arah tren jangka pendek masih bisa ke 280 penurunan. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini terkoreksi cukup dalam 4,52% ke harga 1055. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Pegas memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas jebol dari 1070, jadi potensi arah Pegas ke supportnya 1000 sampai 995. Jadi mending Pegas wait and see aja dulu. Bagi Bapak Ibu yang mau uppers down, tunggu Pegas di bawah aja sekalian. Jangan sedikit-sedikit uppers down, sedikit-sedikit uppers down. Habis duit uppers down, sahamnya tetap turun dalam, jadi Bapak Ibu lebih dalam floating loss-nya ya. Jadi kalau mau uppers down Pegas nih ya, misalnya sudah turun 10% uppers down. Nanti kalau udah turun 20% uppers down. Jangan cuman turun 3-4% sudah di uppers down. Itu menurut saya kurang bagus dan kurang maksimal ya. Penurunannya tuh minimal kalau saya biasanya tuh 7%, tapi rata-rata ya 10% baru uppers down. Itu juga saham-saham pilihan, bukan saham-saham yang gara-gara nggak mau cut loss. Sebenarnya sahamnya memang arahnya ke bawah, sahamnya kurang bagus, fundamentalnya tetap di uppers down ya. Beda cerita kalau seperti itu. Kalau saham Big Bang ataupun ya kalau mau Pegas ini ya cukup lumayan bagus fundamentalnya, ya boleh-boleh aja, tapi itu disclaimer on ya, putusan di tangan masing-masing. Nah untuk Pegas yang mau uppers down, coba tunggu Pegas di 1000 sampai 995 ini, jadi di area sini aja sekalian. Jadi seperti itu untuk Pegas, potensi masih ke bawah. Jadi yang coba mau spekulasi buy, coba di bawah aja sekalian. Kalau Pegas nih ke 1010, 1000, kalau Pegas ini ke area 1000 atau 1010, coba spekulasi buy aja, cut loss kalau turun dari 980. Bisa seperti itu. Untuk Pegas juga sinyalnya kurang bagus. Indikator MACD sudah membentuk dead cross dan mengarah ke bawah. Volume hari ini juga meningkat saat turun dan jebol support 1070. Jadi untuk besok Pegas sepertinya masih potensi ke bawah, kecuali Pegas rebound besok. Kalau rebound dan tutup di atas 1080 bagus. Tapi kalau candle merah besok aja, walaupun kecil candle merahnya ya potensinya ke bawah untuk Pegas ya. Seperti itu aja untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang hari ini ditutup di harga 2450, terkoreksi 1,2%. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA kembali ditarik naik ya. Sempat hampir menyentuh area support 2400, tapi hari ini dibawa naik dan tutup pas di dynamic support EMA 60 garis hitam ini. Jadi untuk besok ya kalau market mendukung, MDKA bisa rebound, tapi mungkin rebound terbatas. Kalau mau bagus, MDKA harus tutup di atas 2550 minimal. Ya, tutup di atas 2550. Kalau enggak ya potensi MDKA bisa tektokan aja di daerah 2400 supportnya sampai resistennya 2550. Karena MDKA sudah di bawah EMA 20-nya ini. Jadi EMA 20 ini menjadi kunci juga. Kalau mau kembali uptrend, MDKA besok atau lusa harus kembali ke atas EMA 20-nya, minimal tutup di 2550. Dan terlihat juga sudut kemiringan EMA 20-nya sudah mulai berkurang ya. Sudah nggak terlihat mengarah 45 derajat. Ini kurang dari 45 derajat. Jadi ya perlu hati-hati lah. Yang penting nggak jebol. Kalau Bapak Ibu yang mau spek buy di harga sekarang bisa spek buy ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss saja kalau turun dari 2400. Tapi kalau Bapak Ibu yang nawar ya coba antri lagi di 2410, 2420, cut loss kalau turun dari 2400. Target profit terdekat 2550. Tapi kalau mampu lebih tinggi naiknya cukup bagus. Untuk MDKA bisa kembali menguji resistennya 2800 sampai 2850. Tapi kalau dilihat indikator MACD yang sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam,
ya perlu hati-hati juga. MDKA bisa aja besok melanjutkan koreksi dan mengarah ke 2400. Seperti itu. Jadi strateginya ya kembali ke masing-masing ya. MDKA dalam satu hari juga bisa memberi profit ya 2-3% mungkin dapat ya. Hari ini dari bawah ke atas aja ditarik naik. Sudah lumayan profitnya 2% dapat nih. Nih 1,9% ya. Hari Jumat profitnya malah lebih besar nih 3%. Jadi bisa aja besok ditarik naik untuk MDKA. Nah, yang bagi yang mau beli MDKA ya harus disiplin cut loss ya. Kalau jebol 2400 supportnya ini MDKA bisa ke bawah lagi ke 2240 ke area supportnya ini. Jadi seperti itu untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada TINS yang hari ini melanjutkan koreksi 4,14% ke harga 1.505. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS karena gagal bertahan di EMA 60-nya dan gagal breakout 1900, TINS terus turun dan mengarah ke supportnya lagi 1500. Apakah ini pertanda kurang bagus? Belum tentu juga ya. Jadi kalau TINS mau bagus memang minggu ini harus kembali ke atas 1600. Tapi kalau gagal kembali ke atas 1600, apalagi jebol support 1500, TINS arahnya bisa sampai EMA 200-nya di 1370 dan mengarah ke support yang saya tarik garis ya. Itu dulunya neckline juga di 1300. Jadi ke situ arah TINS ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang belum punya barang, apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau Bapak Ibu mau coba buy aja di harga sekarang, cut loss kalau turun dari 1450 atau 1440 disesuaikan aja. Pokoknya jebol supportnya 1500 nih out aja dulu ya. Kalau tutup loh, tapi tergantung lagi Bapak Ibu. Ada yang tipe-tipe yang harus menunggu tutup di bawah 1500 bar cut loss, ada yang menyentuh atau jebol 1500 dia langsung cut loss. Ada juga tipe seperti itu trader ya. Kalau saya lebih ke tunggu tutup. Memang resikonya lebih besar tapi ya ada keuntungannya juga. Kalau ditarik naik ya bisa aman. Jadi disesuaikan kembali ke profil resiko masing-masing ya. Jadi TINS ini perlu hati-hati kalau jebol 1500, arahnya bisa terdekat 1370, apalagi itu di breakdown EMA 200 akan ke 1300. Indikator MACD memberikan sinyal yang kurang bagus karena garis biru sudah di bawah perbatasan garis 0 dan membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume ya lumayan meningkat. Kuncinya juga minggu ini TINS harus kembali ke 1600 kalau mau aman ya. Seperti itu untuk TINS. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Antam yang hari ini ditutup terkoreksi 2,57% ke harga 2270. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, sebelum ke teknikal Antam, kita lihat dulu pergerakan nikel. Nikel sampai saat saya membuat video ini jam 3.50 ya nikel rebound ya 0,63%. Apakah berlanjut, dan bagusnya lagi kalau reboundnya bisa di atas 1% ya. Tapi kalau enggak perlu hati-hati, Antam potensi arah bisa kembali ke 2190 sampai 2200 dan semoga dipertahankan. Kalau dilihat ya memang Antam membuat higher low baru lagi nih. Nah, higher pertamanya itu ada di 3020 dan membentuk di 2680. Ya, ini bisa bentuk pola ascending triangle lah atau symmetrical. Nah, jadi memang 2200 ini harus dipertahankan. Bisa aja nanti pergerakan Antam seperti ini. Turun, naik, mantul lagi bawah 2200 baru mantul lagi ke atas, dan kuncinya memang 2680 harus dikompim breakout agar Antam bisa menutup gapnya di 26 Februari ini yang di area 2960 ya, karena ini gagal breakout 3 hari di
10-11 Mei Antam akhirnya turun dalam ya, karena nikel juga gagal breakout juga ini ya, berapa hari udah coba breakout 1340 dan akhirnya turun juga ya, hampir-hampir sama ya pergerakan Antam dan pergerakan komoditas nikel. Jadi seperti itu untuk Antam ya, harusnya ada pantulan di 2200. Bagi Bapak Ibu yang belum punya ya coba aja antri buy di 2200, 2210 ya, cut loss kalau turun dari 2170 atau 2180 ya. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing dan target Antam masih sama. Kalau mantul dari 2200, resisten terdekat yang harus di breakout itu di 2440. Kebetulan di situ ada EMA 60-nya garis hitam ini. Kalau confirm breakout ya arahnya bisa sampai 2680, menguji lagi trendline downtrendnya ini ya. Kalau confirm breakout rally, bahkan Antam bisa ke 3000 dan 3380. Seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Inco yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,64% ke harga 4.500. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco kembali breakdown dari EMA 200-nya. Tapi memang ada support selanjutnya yang harus diuji. Yang beberapa kali dipertahankan sempat breakdown tapi kembali rebound, yaitu 4.340. Potensi Inco juga masih ke bawah. Jadi candle besok kemungkinan akan uji dulu 4.340-nya ini. Ya semoga aja dipertahankan. Kalau dipertahankan ya bisa aja ada rebound dan kemungkinan Inco akan bergerak sideways lagi di range harga supportnya 4.340 ini, resistennya 4.800. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya ya coba entry buy di 4.350 atau 4.360, coba aja spekulasi buy, cut loss kalau turun dari 4.340, dan target profit atau target price-nya kalau beli buy on support buy on weakness ini di area 4.800, bisa coba take profit atau pasang trailing stop kalau mampu breakout ya. Jadi seperti itu untuk Inco. Juga besok potensinya masih ke bawah karena indikator MACD sudah memberikan sinyal yang kurang bagus, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya, seperti itu untuk Inco. Untuk tren jangka menengah 3-6 bulan ke depan ya masih ada potensi ke atas lah untuk Inco ya. Tren jangka pendeknya memang masih ke bawah ya, uji supportnya terdekat 4.340 yang harusnya memang dipertahankan oleh Inco. Seperti itu ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan akan diulas kembali setiap malam di grup. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.